Ketika kamu ingin melakukan sesuatu dan selalu mengandalkan Tuhan, maka kamu akan selalu sukses. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Putri dan teman saya Sandra, di program yang sama, Bincang Sabda Allah. Hari ini kita akan berbincang tentang seorang janda di dalam kitab suci. Mari kita memulai perjumpaan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Roh Kudus, datanglah, terangilah akal budi kami, bukalah hati kami, agar kami mampu mendengarkan dan meresapkan buah-buah perbincangan kami hari ini. Dikalau sumber inspirasi hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sandra, hari ini kita akan berbincang tentang seorang janda. Siapa janda yang kamu maksud? Janda yang saya maksud itu Yudit. Yudit, seorang perempuan yang berani membunuh panglima besar orang Asyur itu. Ya, betul sekali. Kenapa kita harus membahas tentang dia? Karena dia adalah seorang janda yang luar biasa dan berani. Bagaimana kisah Yudit? Dahulu di daerah Timur Tengah ada seorang raja bernama Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini merupakan raja orang-orang Asyur yang tinggalnya di Niniwe. Jadi Niniwe ini merupakan pusat kerajaan pada masa itu. Nah, Raja Nebukadnezar ini dia memiliki keinginan untuk menaklukkan seluruh dunia. Jadi dia mengirimkan tentara-tentaranya itu untuk melakukan serangan ke daerah-daerah yang ingin ditaklukkan tadi. Nah, tentara-tentara ini dipimpin oleh seorang panglima besar. Panglima ini namanya Holofernes. Oh, jadi panglima besar itu namanya Holofernes. Ya, Raja Nebukadnezar ini dia ingin menguasai seluruh dunia termasuk di daerah barat. Nah, daerah-daerah barat ini ada Libanon, Amon, Moab. Nah, daerah-daerah ini sudah ditaklukkan karena mereka melihat tentara-tentara yang besar, jadi mereka itu takut dan menyerahkan diri. Tetapi ada salah satu wilayah yang tidak bisa ditaklukkan. Kenapa dia tidak bisa ditaklukkan oleh beribu tentara yang dikirimkan? Nah, jadi wilayah ini tidak bisa ditaklukkan karena mereka tidak ingin ada pemimpin lain selain Tuhan. Nah, daerah ini adalah Israel. Nah, pusat kota Israel ini ada di kota Betulia yang dipimpin oleh seorang raja bernama Uzia dan kedua tua-tua Israel yang bernama Habris dan Harmis. Waktu itu Holofernes sudah siap untuk menyerang daerah Israel. Nah, sebaliknya orang-orang Israel juga sudah siap untuk menyerang Holofernes karena mereka tahu bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Tetapi karena Holofernes dia tidak mengetahui tentang daerah tersebut, maka dari itu dia meminta saran dari Bani Esau dan Moab. Bani Esau dan Moab menyarankan untuk tidak langsung menyerang karena ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena Israel dia akan kalah ketika Allah meninggalkan mereka. Nah, alasan yang kedua, karena posisi kota mereka berada di atas, jika pasukan Holofernes tadi naik, maka mereka akan terbunuh oleh orang-orang Israel. Maka dari itu, Bani Esau dan Moab menyarankan mereka untuk menunggu di sebuah mata air, di mana mata air itu biasanya orang-orang Israel turun untuk mengambil air. Setelah berminggu-minggu, air di kota Betulia mulai habis, dan para rakyat kemudian datang untuk melakukan demo pada Uzia. Waktu itu banyak anak-anak dan perempuan yang mati kehausan. Nah, jadi dalam demo tersebut mereka menyatakan bahwa
bagaimana kalau kita ini menyerahkan diri saja agar kita dapat mengambil air sepuasnya di mata air tersebut. Terus apakah mereka pada akhirnya menyerahkan diri? Tidak, pada saat itu Uzia, raja mereka, dia bersumpah bahwa jika 5 hari Tuhan tidak menolong mereka, maka mereka akan menyerahkan diri. Selama durasi waktu 5 hari tersebut, Yudit mendengar berita tersebut. Kemudian Yudit memanggil kedua tuah Israel, yaitu Habris dan Harmis. Oh, Yudit, saya tahu kisahnya. Saat itu, Yudit memanggil Habris dan Harmis. Kemudian ia mengatakan kepada kedua orang tersebut, "Mengapa kalian ingin mencobai Allah? Sebenarnya saat ini Allah hanya ingin mencobai kita. Setelah pencobaannya selesai, Allah membebaskan kita." Kemudian Yudit meminta izin untuk membukakan gerbang agar dia bisa pergi ke kemah para orang Asyur. Sebelum pergi ke sana, Yudit berdoa dengan mengenakan pakaian jandanya. Setelah selesai berdoa, Yudit kemudian menanggalkan pakaian jandanya dan mengganti pakaian seperti sewaktu suaminya Manasye masih hidup. Kemudian Yudit keluar bersama dayang-dayangnya dan pergi ke kemah untuk bertemu Panglima Holofernes. Kemudian Yudit bersama dayang-dayangnya keluar dari pintu gerbang tersebut. Ketika Yudit sampai di perbatasan, penjaga tersebut menanyakan, "Siapakah engkau?" Dan Yudit menjawab, "Saya perempuan Ibrani." Setelah berbincang dengan penjaganya, Yudit diizinkan untuk pergi ke kemah orang-orang Asyur. Sampai di kemah tersebut, Yudit bertemu dengan Panglima Holofernes. Ketika Panglima Holofernes bertemu dengan Yudit, ia mengatakan kepada Yudit, "Jangan takut. Ia tidak akan membunuh Yudit, asalkan Yudit tunduk kepada Raja Nebukadnezar." Singkat cerita, Yudit mengatakan kepada Panglima Holofernes bahwa ia akan membantu Panglima Holofernes untuk menyerang Israel. Dengan satu syarat, Panglima Holofernes mengizinkan Yudit untuk setiap malamnya pergi berdoa di lembah bersama dayang-dayangnya. Dan tidak boleh ada satupun orang menanyakan atau mencegat Yudit untuk pergi. Nah, itulah yang terjadi. Setiap malam Yudit bersama dayang-dayangnya pergi keluar dan tidak ada satupun orang yang bertanya kepada Yudit kemana ia pergi. Hingga pada suatu malam ada pesta di kemahnya Panglima Holofernes. Saat itu Holofernes mabuk dan pada malam itu Yudit pergi ke kemahnya Panglima Holofernes. Yudit mengambil pedang dan memenggal kepalanya Panglima Holofernes. Kemudian ia menaruh kepala Panglima Holofernes ini di dalam sebuah kantung dan pergi bersama dayang-dayangnya untuk kembali ke Betulia. Kemudian Yudit keluar dari kemahnya Panglima Holofernes dengan membawa kepalanya yang ditaruh di kantung. Ketika Yudit keluar, seperti biasa tidak ada seorang pun yang menanyakan kepada Yudit kemana ia pergi. Akhirnya Yudit bersama dayang-dayangnya membawa kepala Holofernes ini pergi kembali ke Betulia. Sampai di pintu gerbang Betulia, Yudit menunjukkan kepada Uzia dan semua rakyatnya kepala Holofernes yang ia bawa dari kemah Panglima Holofernes. Nah, ternyata terbukti benar Tuhan menyelamatkan rakyat Israel melalui seorang janda. Pada akhirnya rakyat-rakyat memuji Yudit karena dia walaupun sebagai seorang janda, dia berani untuk pergi ke kemahnya Panglima Holofernes dan memenggal kepala Panglima Holofernes tersebut. Oh, jadi begitu kisahnya. Berarti janda ini merupakan salah satu perempuan yang berani untuk menaklukkan Panglima Holofernes. Iya, dia berani menaklukkan Panglima Holofernes. Selain karena keberaniannya, dia juga memiliki paras yang cantik dan bijaksana dalam bertindak serta berkata. Dari kisah Yudit tadi, ada 2 poin yang ingin disampaikan. Yang pertama, dalam kisah tersebut membuktikan bahwa perempuan bukan hanya berada di kelas kedua, tapi juga bisa menjadi andalan bagi kehidupan bersama, seperti Yudit tadi menjadi andalan untuk bangsanya. Dan poin yang kedua, ketika kamu ingin melakukan sesuatu dan selalu mengandalkan Tuhan, maka kamu akan selalu sukses. Demikian perbincangan kita hari ini, kita akan berjumpa lagi di perbincangan berikutnya. Sandra, bincang-bincang apa yang menyenangkan? Bincang Sabda Allah. Sampai jumpa.
Mari kita menutup perbincangan kita kali ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih atas inspirasi yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini melalui bincang Sabda Allah. Kami mau berdoa untuk para janda, semoga mereka senantiasa Engkau kuatkan, agar mereka tetap terus berkarya di tengah masyarakat, sebagaimana yang telah Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu Yudit. Engkaulah Allah kami yang penuh belas kasihan dan kerahiman, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.